Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulydia ini dari kelompok P127 PPG Batch 2. Kami akan mencoba menjelaskan tentang resume perkembangan fisik dan psikomotorik serta didik. Kita mulai dari perkembangan ya. Kita mulai dengan tinggi perkembangan. Perkembangan itu adalah perubahan struktur dan fungsi tubuh yang telah kompleks dan berurutan. Contohnya, kalau pada bayi, kita akan ada bayi yang mulai dari pertama lahir, lalu setelah 4 bulan dia bisa belajar tengkurap, setelah itu bisa belajar merangkak, dan terus bisa berjalan. Itu fokus pada perkembangan fisik ya. Lalu berbeda dengan psikomotorik. Psikomotorik itu titik acuannya pada kemampuan gerakan pada anak. Karakteristik perkembangan fisik. Kita membahas tentang karakter perkembangan fisik. Perkembangan fisik itu bermacam-macam, bisa pada anak usia dini, misalnya anak mulai berjalan dan berlari. Untuk pada usia remaja, maka anak-anak itu adanya tanda-tanda pubertas. Pada laki-laki bisa adanya jakun atau mimpi basah. Namun berbeda pada anak perempuan. Bagi anak perempuan, tanda-tanda pubertasnya yaitu bisa mulai menstruasi, melebarnya panggul, terus tumbuhnya payudara. Karakteristik perkembangan fisik. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Tanda-tanda karakteristik pada anak usia dini, ia mulai pertama lahir, setelah itu tumbuh, mulai bisa bertengkurap, bisa merangkak dan berjalan. Berbeda tanda-tanda karakteristik perkembangan fisik bagi remaja. Tanda-tandanya yaitu bagi remaja laki-laki yang sudah mulai menginjak pubertas ya. Yang pertama bagi laki-laki maka dia akan timbul jakun. Yang kedua mimpi basah. Berbeda halnya karakter pubertas bagi perempuan, yakni dia mulai menstruasi, tumbuh payudara dan melebarnya pinggul. Lanjut pada poin ketiga, yakni karakteristik perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik. Untuk perkembangan psikomotorik, karakteristiknya itu bagi anak-anak ya pada usia 5 tahun ya, dia sudah bisa mulai melompat tinggi dan mengontrol gerakannya. Dan juga biasanya pada usia 5 tahun dia bisa memakai tali sepatunya sendiri dan juga bisa menyebutkan angka-angka. Khususnya pada TK dia sudah mulai bisa menyebutkan angka 1 sampai 25 atau 30. 4. Poin yang keempat, faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik. Ibu-ibu, faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik yakni kunci utamanya adalah gizi. Kita sangat mengapresiasi pada Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, yang mana beliau memberikan makanan bergizi pada anak-anak usia dini, SD, SMP, dan SMA. Karena apa Ibu? Apabila anak-anak sudah tercukupi gizinya, maka tumbuh kembang anak, perkembangan fisik dan psikomotorik anak akan tumbuh optimal. Berbeda halnya dengan anak yang tidak mencukupi asupan gizinya, maka dia akan lambat, tumbuh kembangnya akan lambat, baik dia akan berkurang, merangkak, berjalan akan lambat karena gizi ini sangat penting. Lanjut ke poin yang kelima. Poin yang kelima yakni peran guru dalam pembelajaran. Guru harus pintar-pintar mengolah metode strategi dalam pembelajaran. Kita bisa menggunakan permainan-permainan bagi anak, contohnya kalau bagi anak TK untuk menstimulus perkembangan fisik, baik itu motorik kasarnya maupun halusnya bermacam-macam. Untuk motorik kasar, guru bisa bermain atau melempar bola. Bagi anak TK sangatlah suka untuk permainan melempar bola atau naik sepeda untuk meningkatkan motorik kasarnya. Bagi motorik halusnya, guru bisa bermain pasir.
Ini kasar ya Ibu ya, kasar. Untuk halus maka bisa bermain pasir atau kolase. Jadi bermacam-macam metode yang kita harus gunakan untuk menstimulus anak agar supaya tumbuh kembang anak menjadi optimal, baik itu dalam psikomotorik halus dan kasarnya. Yang keenam, implikasi dalam pembelajaran. Saya ulang lagi, kalau yang tadi peran guru dalam pembelajaran, maka guru harus menggunakan berbagai macam metode, strategi untuk menstimulus perkembangan fisik motorik anak, baik itu motorik halus dan kasar. Apabila tadi untuk menstimulus motorik kasarnya anak, kita bermain melempar bola, naik sepeda sambil melonceng. Lalu untuk motorik halusnya kita bisa bermain pasir, bermain kolase. Maka pada implikasi dalam pembelajaran, guru harus bisa memfasilitasi media ajar yang akan digunakan. Contohnya, apabila kita sudah dalam modul kita akan menerapkan bermain bola, maka kita harus menyediakan bolanya. Guru memfasilitasi adanya benda atau media, barang yang akan digunakan pada metode tersebut, baik itu bola, pasir, kolase. Apabila kita akan membuat kolase kupu-kupu dari media alam, maka sebelumnya guru harus menyediakan berbagai macam kolase, bisa entah itu daun pelepah pisang atau daun mangga. Kalau di sekolah kami, karena kita itu berdekatan dengan alam pedesaan, kita ada di desa, yang mana di desa Situbondo, di desa aku sendiri itu banyak tumbuh mangga di halaman sekolah. Maka guru bisa mengambil daun mangga. Kita menggunakan media yang ada di alam sekitar. Gitu. Baik, mungkin hanya ini resume atau penjelasan yang saya sampaikan. Saya Maulidia Dinda ini, kurang lebihnya mohon maaf, mohon bimbingan dan arahan dari Bapak dosen, khususnya Bapak Saka yang pada hari ini dosen pengampu pada faktor perkembangan fisik dan psikomotorik pada anak. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.